warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basri dari SD 027 Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik 2, yaitu kurikulum merdeka. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum, titik awal dan akhir pengalaman belajar murid. Berperan sebagai pedoman, acuan dalam pembelajaran. Berfungsi memandu proses belajar. Transformasi pembelajaran paradigma baru, menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Desain kurikulum berdasarkan pada kebutuhan murid dan disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Bersifat kompleks dan multidimensi. Nah, perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 1947, rencana pembelajaran dirinci dalam rencana pembelajaran terurai. Kemudian di tahun 1964, rencana pendidikan sekolah dasar. Tahun 1968, kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Tahun 1975, kurikulum sekolah dasar. Tahun 1984 yaitu kurikulum 1984. Tahun 1994 yaitu kurikulum 1994. Tahun 1997, revisi kurikulum 1994. Tahun 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyebab kurikulum berubah. Kurikulum bersifat dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid. Isu kekinian yang menyebabkan perubahan kurikulum. Perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Peran 3 pilar pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Penyebab kurikulum diadaptasi. Satuan pendidikan yang beragam menyebabkan kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum diadaptasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan lingkungan ekosistem sekolah, karakteristik murid. Setiap satuan pendidikan merupakan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP adalah dokumen hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tolak ukur adaptasi kurikulum yaitu keanekaragaman latar belakang, kemampuan murid. Tujuan adaptasi adalah memastikan setiap murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Kurikulum dalam pembelajaran. Komponen operasional satuan pendidikan yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan,
Perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di sini ada prinsip KOSP, berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Muatan kurikulum disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid. Pembelajaran disusun sesuai konteks murid mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. 5 prinsip pembelajaran. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian setiap murid. Kedua, membangun kepastian belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarahkan pada masa depan yang berkaitan. Nah, capaian pembelajaran atau CP. CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP dirancang berdasarkan fase. Satu fase rentang waktu 1-3 tahun. Pembagian fase. Fase fondasi yaitu pada jenjang PAUD. Fase A kelas 1, 2 SD. Fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Fase D kelas 7, 8, 9 SMP atau MTS. Fase E kelas 10 SMK, MA dan MAK. Fase F yaitu kelas 11, 12 SMA, MA, MAK, kelas 11, 12 SMK yaitu program 3 dan 4 tahun. CP memuat konten isi dan konten esensial. Pada kurikulum Merdeka, guru tidak fokus pada penuntasan materi, tapi pencapaian kompetensi sesuai tahap perkembangan murid. CP sebagai acuan pada pembelajaran intrakurikuler. CP dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi modul ajar. Penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan pada kurikulum Merdeka tidak dipisahkan, tapi saling berkaitan dan terintegrasi. CP berdasarkan tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Diperlukan asesmen diagnostik untuk melihat kompetensi awal murid.
Pembelajaran yang diterapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan murid. Kaitan CP dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar ideal sesuai perkembangan pendidikan dan teknologi. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila harus diterapkan secara konsisten dan fase awal sampai fase akhir. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila menjadi rujukan guru saat mengembangkan CP, tujuan pembelajaran, ATP, modul ajar. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Tujuan pembelajar sepanjang hayat sesuai profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam kurikulum Merdeka melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan profil pelajar Pancasila. Prinsip pembelajaran berpusat pada murid. Satuan pendidikan leluasa menentukan alokasi waktu. Sekian, salam dan bahagia. Terima kasih.